Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolresta Tangerang, senior kami yang kami banggakan, Bang Wahyu. Yang kami banggakan juga teman-teman dari Satuan Reskrim Polresta Tangerang, dan yang kami banggakan teman-teman dari media. Hari ini Polda Banten dan Polresta Tangerang melakukan ekspos atas keberhasilan pengungkapan kasus produksi dan memperdagangkan bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan tidak memiliki izin edar. Kita ketahui bahwa bahan pangan tersebut adalah berupa minuman beralkohol yang dikenal dengan bahasa dagang ciu. Dan konteksnya pengungkapan ini berhasil dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Tangerang berkat informasi dari warga dan kerja keras untuk bisa mengetahui siapa dan memprofiling siapa pelakunya dan bagaimana pelaku beroperasi setiap hari. Konteksnya barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan seperti yang terlihat di depan kita berupa bahan baku pembuatan ciu. Di depan ada beras merah, gula, dan ragi. Ini adalah bahan-bahan natural yang digunakan oleh tersangka untuk memproduksi ciu. Selain itu, kita juga sudah melihat barang hasil produksi, baik di dalam kemasan jerigen maupun dalam kemasan botol aqua tanggung 300 ml atau 500 ml, dan beberapa produksi yang sudah dimasukkan ke dalam kardus. Perlu diinformasikan kepada publik bahwa dalam satu hari rata-rata pelaku dapat memproduksi 20 dus ciu yang berisi 24 botol dengan harga per botol variatif 15.000 dan yang kecil 11.000. Maka dengan kondisi demikian, keuntungan ekonomis yang berhasil dinikmati oleh pelaku rata-rata satu hari berada pada angka 6 sampai 7 juta. Untuk informasi lebih lanjut secara teknis, kami persilakan kepada Bapak Kapolresta Tangerang menginformasikan kepada publik tentang pengungkapan ini. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih Bapak Kabid Humas dari Negara Media. Kami sampaikan pada rekan-rekan bahwa informasi dari masyarakat didapat oleh teman-teman dari Resmob Satreskrim Polresta Tangerang. Pada hari Kamis, anggota melakukan penyelidikan di salah satu ruko di Ruko Bojong Desa, Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Setelah itu diketahui satu unit terdapat Brandrex keluar dari ruko, kemudian diikuti oleh anggota Resmob. Kemudian di Jalan Raya Tiga Raksa kita hentikan, kemudian dilakukan penggeledahan. Ternyata di dalamnya terdapat kurang lebih 50 dus aqua yang berisi total satu dus ada 24 botol. Kemudian dikembangkan ke dalam ruko, ternyata di dalam ruko terdapat beberapa alat produksi yang berhasil kita amankan. Adapun barang bukti yang di TKP di dalam pabrik tempat produksi, yang pertama adalah tungku penyulingan 4 buah, kemudian panci penyulingan 4 buah, drum fermentasi cukup banyak ada 95 buah, kemudian drum fermentasi kosong 15, tabung gas 6, tabung gas kosong 19, tabung gas 3 kg 1 buah, tabung gas 3 kg kosong 1 buah, kompor gas 3 buah, ragi 3 dus, kipas blower 2 buah, dirigen hasil sulingan isi 10 dirigen, kemudian dirigen kosong ada 5, botol kosong besar 500, botol kosong yang kecil 1800 pieces, kemudian botol isi siap edar besar 1008, dan botol isi siap edar kecil 175 pieces. Kemudian total botol ada 3 pak dan tas buat masak ada 4 buah. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 140
dan atau pasal 142 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara, dan pasal 62 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pak, peredarannya kemana aja Pak rencananya? Peredarannya ke wilayah Bekasi dan kurang lebih sudah berjalan 4 bulan. Yang bersangkutan sudah mengontrak kurang lebih 1 tahun. Jadi dalam satu hari dia bisa ngirim berapa banyak Pak? Satu hari kurang lebih 20 dus. Sementara ke wilayah Bekasi. Ya. Baik, diinformasikan tersangka atas nama BA, kelahiran tahun 85. Jadi yang bersangkutan berumur 36 tahun sampai dengan saat ini. Warga awalnya di Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sehingga yang bersangkutan statusnya di sini adalah mengontrak buku selama 1 tahun. Banting setir dari awal membuka konveksi, kemudian 4 bulan berjalan memproduksi minuman ciu. Ini informasi yang bisa kami sampaikan kepada rekan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Ada karyawannya 2 orang. Ya. 2 orang. Dalam pemeriksaan sebagai saksi. Berarti yang diamankan 3. Ya, sudah 3 orang. Yang 2 inisialnya siapa? Yang 2 2 orang lainnya adalah bagian dari keluarga yang bersangkutan. Konteksnya, Berarti masih keluarga begitu? ya, mereka melakukan kegiatan di sini sebanyak 3 orang. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini, termasuk pemodal, adalah saudara BA. Ya, 2 lagi bersifat sebagai karyawan, meskipun mereka adalah keluarga. Bukan, adiknya. inisialnya AP dan AH. Laki-laki? Laki-laki. Dia belajar dari mana meramu dan meracik ini, atau pernah pengalaman sebelumnya kerja sama orang, atau dari YouTube atau dari medsos? Ya, sesuai dengan informasi yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan, informasi dia sudah mengetahui ini dari orang tuanya. Karena meramu bahan-bahan natural seperti beras merah, kemudian ragi, dan kemudian gula untuk menghasilkan minuman dengan kandungan alkohol, itu sudah dia ketahui dari orang tuanya sejak lama. Seperti itu informasinya. Sejak lama ya, maksudnya dia dari tradisi sudah mengetahui itu. Nah, dalam konteks ini dia mempraktekkan pengetahuan yang turun-temurun tradisi dari orang tuanya menjadi produksi yang hari ini diungkap oleh teman-teman dari Polresta Tangerang. Kemudian satu lagi rekan-rekan, bahwa ini ada tiga warna tutupnya, ada merah, ada hijau, ada putih. Jadi yang merah ini dia ada label 40% ya. Jadi kandungan alkoholnya 40%, yang hijau ini kandungan alkohol 35%, kemudian yang putih kandungan alkoholnya 30%. Ini salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ya, alkoholmeter. Yang bersangkutan beli di daerah Glodok, di pasar Glodok. Ini alat untuk mengukur standar alkohol berapa persen. Pertanyaan cukup mungkin? Kita sesi foto dari barang bukti, dan mungkin kalau diperkenankan nanti kita mempersilahkan tersangka menunjukkan cara kerja di dalam ruangan. Kemudian Nah, kiri. Kanan.
Show, beras merah sama lagi gula, campur air. Campur air. Berapa lama disimpan di sini? 3 minggu. Terus setelah ini dimasukkan kemana? Masuk tong dimasak. Berapa banyak tong yang ada di sini, Pak? Sekitar yang di bawah ya. Yang di bawah ini ya? Yang di bawah sekitar ada 15 ada. 15. Hmm. Sebanyak 15 ini berapa lama disimpan, kemudian bisa diolah atau dimasak? 3 minggu. 3 minggu. Berarti ada labelnya masing-masing ya? Label waktu untuk pencampur ya? Iya. Oke, atas. Cukup, kita ke atas lagi ya. Tempat apa? Penyulingan. Iya, tempat masak. Tempat masak ya. Iya. Ada berapa tempat masak? Ada 4, 2 yang aktif. Ada 4 tapi 2 aktif. Ini beli dari mana? Ini beli itu yang toko itu perawatan Di daerah mana? di sana Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya. Ya. Ini sistem cara penyulingannya gimana? Sampai menghasilkan alkohol. Iya, ambil uapnya naik ke atas, baru netes. Nah, yang tadi yang cairan di bawah tuh drumnya tadi, drum ini Itu airnya masukin ke dalam sini. Iya. Satu ini berapa drum? 1 drum. 1 drum dimasukkan sini. 1 ya. Jadi 1 drum. Iya. Jadi setelah 3 minggu dimasukkan Ke sini. ke sini. Iya. Setelah di sini sistemnya seperti apa? Masak itu ya. Masak pakai kompor gas. Iya. Terus Uapnya naik, turun dari sini. uapnya naik. Terus ini untuk apa? Itu buat airnya. Untuk air. Jadi panas. Biar tidak panas. Jadi dipanaskan, kemudian uapnya naik, Iya. air nanti tetes Di sini. ke sini. Iya. Di sini ya. Iya. Kemudian di sini kan ada kurang lebih ada pipa ya. Pipa ini dialirkan ke jerigen kecil. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi hasil penyulingan dipanaskan, uapnya tetes ke salah satu piring kecil. Di sini ada 3 ya. Ada piring kecil, kemudian baru nanti ada selang masukkan drum atau jerigen kecil. Ini prosesnya berapa lama? 7 jam 8 jam gitu. 7 jam 8 jam ya. Sampai habis? Enggak. Tidak. Airnya nggak kurang, cuma uapnya doang. Uapnya aja. Setelah 7 8 jam baru ganti lagi, masuk lagi. Enggak. Tunggu besok lagi. Besok lagi. Ya. Cukup, teman-teman media silakan turun, kita ngambil proses. Pelan.